terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIM LPTK UIN Bukit Tinggi. Perkenalkan, saya Ririn Febria SPDI. Saya mahasiswa PPG UIN Bukit Tinggi tahun 2022, angkatan 1. Hari ini Senin, tanggal 18 Juli tahun 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja pada SMP 1 Lembang Jaya di kelas 94 pada jam 8:20 dengan materi iman kepada hari akhir. Berikut biodata saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Kita masih diberi kesehatan sama Allah dan kesempatan sehingga kita bisa menjalani aktivitas seperti biasa. Oke anak-anak semua, coba perhatikan dulu di bawah mejanya kalau masih ada sampah yang berserakan, silakan Ananda bersihkan. Supaya pembelajaran kita hari ini diridhoi Allah, maka silakan ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya dan berdoa serta membaca ayat pendek. Silakan ketua kelas. Pak duduk, siap. Hormat. Tegak, berdoa. Siapa yang tidak hadir hari ini? Farel. Apa kabarnya? Alfa. Tanpa keterangan? Sakit atau Alfa? Alfa. Nanti siapa yang dekat rumahnya tolong dihubungi ya. Bagaimana entah sakit, entah ada musibah ya nak ya. Kita masuk materi kita yang pertama di semester 1. Sudah dibaca di rumah? Sudah ada yang membaca? Alhamdulillah. Sebelum kita masuk materi, silakan Ananda semua dulu perhatikan video di depan. Tadi kamu sudah lihat video di depan. Jelas ya? Jelas. Apa yang kamu lihat kira-kira? Video itu menjelaskan bahwa hidup di dunia itu singkat. Jadi di video nak, itu menceritakan bahwa kita sebagai manusia hidup itu singkat. Kamu sekarang umpamanya sudah SMP saja. Padahal kemarin baru rasanya ya SD. Nah, kita sebagai manusia yang beriman harus kita hendaknya memanfaatkan umur kesehatan yang diberikan Allah untuk hal-hal yang bermanfaat, yang positif. Ya nak ya, jadi kalian di sini belajar itu adalah hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat. Jadi tetap semangat. Semangat ya nak ya? Oke. Nah, semester kemarin kita sudah belajar juga tentang materi keimanan di kelas 8. Siapa yang masih ingat apa materi kamu yang terakhir di semester 2 tentang keimanan? Iman kepada Nabi dan Rasul. Nah, siapa yang masih ingat rukun iman? Siapa yang mau
menjawab? Oke, Zerli, silahkan keraskan suaranya Zerli. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. iya, pintar. Tepuk tangan untuk Zerli. Ya, Ibu yakin dan percaya semua anak-anak Ibu sudah hafal. Yang belum hafal tolong dihafal. Karena malu ya nak ya, udah kelas 9 nggak hafal juga rukun iman. Malu kita sama anak TK nanti, ya sama anak SD. Enak ya? Oke, hari ini kita akan belajar tentang rukun iman yang ke-5. Iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Silakan Ananda perhatikan ke depan. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah Ananda selesai belajar, nak, Ananda semua akan mengetahui ya tentang apa itu makna iman kepada hari akhir. Ananda nanti bisa menyimpulkan. Yang kedua itu adalah menelaah dalil tentang hari akhir. Kira-kira apa pentingnya kita membahas materi ini? Mempelajari materi iman kepada hari akhir. Siapa yang bisa menjawab? Tunjuk tangan. Silakan Marisa. Agar kita tidak lalai dalam sholat. Agar kita tidak lalai dalam sholat. Boleh tepuk tangan dulu. Nah, apa pentingnya kita mempelajari materi ini, nak? Seperti yang disampaikan oleh teman-temannya tadi, supaya kita tidak lalai dalam sholat, supaya kita tidak salah arah ya. Di sini penting kita mempelajari iman kepada hari akhir, nah, agar hati kita menjadi tenang, tentram. Kenapa? Karena dunia ini sementara. Ya. Kalau kita berpikir dunia ini sementara, kita tidak akan disibukkan dengan dunia. Nah, hari ini kita akan melakukan kegiatan ya nak ya dalam rangka mempelajari materi iman kepada hari akhir dengan cara yang pertama, Ibu nanti akan membagi kalian dalam beberapa kelompok, 6 kelompok. Nah, setiap kelompok nanti akan mendiskusikan materi kita hari ini. Akan Ibu kasih kamu nanti sebuah amplop, dalam amplop itu ada kartu. Kartu itu nanti kamu susun dalam sebuah karton. Nah, nanti kamu akan mencoba mempresentasikannya ke depan dan teman lain menanggapi. Nah, sebelum materi itu kita bahas, nanti kamu akan Ibu tampilkan sebuah permasalahan, beberapa permasalahan di depan. Ya, nanti kamu akan memecahkan masalah itu dalam LKPD yang akan Ibu berikan nanti. Terakhir kita akan melakukan evaluasi dalam rangka melihat pemahaman kalian, apakah memang sudah paham atau belum. Ya, paham apa yang Ibu sampaikan? Oh, Ibu ingin mengetahui dulu kemampuan awal kalian tentang materi kita hari ini. Akan Ibu berikan teka-teki silang. Ya, dalam kertas ini kamu isi. Ada dia menurun dan mendatar. Silakan diisi sesuai dengan pemahaman kamu saja. Tidak usah dilihat teman. Ini tidak apa-apa, ini tidak akan dinilai. Cuman Ibu ingin mengetahui saja bagaimana kemampuan kalian. Paham ya? Oke, silakan dikerjakan. Isi dari tes awal kita, ada beberapa Ibu lihat itu yang benar, nah banyak yang masih salah. Berarti itu menandakan bahwa kemampuan awal kita dalam mempelajari iman kepada hari akhir itu belum bagus, ya, dalam dikategorikan belum paham gitu. Jadi hari ini kita akan membahas tentang materi kita, supaya nanti Ananda setelah belajar itu paham dengan apa itu iman kepada hari akhir. Oke, silakan semuanya membentuk diskusi. Nah, setelah kamu membuat kelompok, sudah duduk per kelompok, silakan Ananda lihat ke papan tulis dulu sebentar. Coba Anda perhatikan ini.
Gambar pertama. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Sini Ibu berdiri. Gambar kedua. Nah, gambar ketiga. Oke. Tadi perhatikan? Nah, coba lihat. Ah, nih. Gambar pertama, ini kira-kira apa ini? Orang berdiri, dia pakai sepatu enggak di bawah itu? Satu sepatu hak tinggi, satu lagi biasa. Lalu kepalanya botak, pakai rok. Kira-kira apa itu? Hah? Coba, kira-kira apa itu? Ada yang bisa menebak enggak? Bencong. Iya. Ya, Nak. Istilahnya ya, laki-laki yang memakai pakaian wanita. Kan gitu, Nak. Nah, kejadian enggak hari ini seperti itu? Ya. Iya ada ya? Nah, nih. Tanda hari akhir enggak? Pernah dengar ya? Tanda hari akhir itu laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Jangan anggap lumrah itu. Karena kita diciptakan, kalau perempuan ya perempuan kita, Nak. Kalau laki-laki ya laki-laki kita tulen. Ya. Gambar kedua, kira-kira ngapain dia ini? Mabuk. Ya mabuk nih, Nak? Nah, pakai ini megang satu, apa ini pegang satu nih, Nak? Ya minuman. Tanda kiamat enggak? Ya, perilaku seperti ini banyak terjadi sekarang? Banyak. Dengan dalih hiburan malam. Sekarang kan udah lumrah seperti itu. Ada kafe-kafe remang-remang, ada minuman di situ, ada wanita di situ. Itu tanda-tanda kiamat. Sudah terjadi sekarang. Nah, perilaku yang seperti ini jangan ditiru. Karena minuman keras itu haram hukumnya. Ya? Yang ketiga. Nah, ini yang sering terjadi. Jangan lihat jauh-jauh lah, kita lah di sini. Pacaran, enggak juga mau berhenti. Enggak bisa hidup tanpa doi. Ya, kan gitu ya, Nak ya? Nah, enggak bisa makan kalau putus dengan pacar. Ada itu ya, ada orang yang sampai bunuh diri gara-gara ditinggal kekasih, kan gitu. Kita sebagai umat Islam dilarang pacaran. Karena pacaran itu mendekati zina. Sampai ada yang berzina. Putus sekolah. Banyak itu yang kita temukan seperti itu. Ngapain lagi? Ngasuh anak. Ya. Mengurus suami. Padahal kita masih di masa sekolah. Jadi anak-anak ibu semua jangan sampai kejadian jauh-jauh, Nak. Kalau kita belajar ya belajar kita. Supaya nanti kamu tahu bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang di depan tadi yang Ibu sampaikan, kamu harus tahu materi dulu. Konsepnya seperti apa. Supaya nanti kamu bisa menyelesaikan hal-hal yang seperti ini. Tahu kita bagaimana menasihati orang umpamanya. Tapi kita dulu harus benar dulu kita. Kita memperbaiki diri kita dulu baru memperbaiki orang lain. Jadi ini Ibu bagikan tiap kelompok, silakan kamu susun di kertas ini, lalu lem di sini nanti ya. Di depan juga akan Ibu tayangkan ya video untuk menambah bahan sumber belajar kalian. Bukannya Baitul Maqdis, munculnya api besar di sekitar Madinah, dan beberapa kejadian yang merupakan tanda kiamat yang sudah terjadi dan
menyusun kartunya? Nah ya, silakan sekarang kamu presentasikan ke depan dan yang lain nanti menanggapi kalau ada yang bertanya. Oke, paham ya? Oke, silakan kelompok 1 maju ke depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari perwakilan dari kelompok pertama atau kelompok 1 yang akan membacakan hasil diskusi kami. Mungkin untuk memperjelasnya akan dipandu oleh Soleh. Pengertian iman kepada hari akhir atau kiamat. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa dunia dan segala isinya akan mengalami kehancuran. Dalil nakni tentang kiamat. Baiklah, setelah yang disampaikan oleh Soleh tadi, maka kami minta kepada teman-teman kalau ada tanggapannya atau yang lain-lain sebelum kami menyudahi penampilan kami ini. Siapa yang mau menanggapi dari kelompok 1? Ready? Kelompok 4. Saya mau bertanya, tanda-tanda kiamat kubra, munculnya dabbah. Apa itu dabbah? Oke, bertanya apa itu dabbah? Silakan, ada yang mau menjawab? Dabbah itu adalah hewan melata yang akan mengelilingi dunia dan menanyai seluruh manusia yang ada di bumi ini tentang kekafiran dan seterusnya orang-orang yang beriman. Oke, nah, tepuk tangan dulu untuk Oke, silakan kelompok 2 maju ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Marisa. Pengertian iman kepada hari akhir atau kiamat. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa dunia dan segala isinya akan mengalami kehancuran. Dalil nakil tentang kiamat dalam surah Al-Hajj ayat 7. Pengertian kiamat kubra merupakan peristiwa berakhirnya kehidupan sebagian makhluk di dunia ini. Baiklah, dari teman-teman yang mau bertanya silakan sebelum kami menyudahi presentasi kami. Saya mau bertanya kepada kelompok 2, siapakah Dajjal itu dan apa ciri munculnya Dajjal? Oke, kelompok 2 silakan dijawab. Yang lain? Yang lain kan harus perhatikan. Oke, kelompok 2, apa itu Dajjal? Dajjal adalah seseorang yang akan muncul di akhir zaman dan dia akan mengaku sebagai Tuhan. Barang siapa yang tidak mau mengakui dia sebagai Tuhan, dia akan membunuh mereka. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, kelompok 5 sudah terdengar ya jawaban dari kelompok 2. Dajjal itu nanti di akhir zaman akan muncul. Dia akan mengaku sebagai Tuhan. Yang tak mau mengikuti dia akan dibunuh. Ya, itu ciri-ciri kiamat besar. Oke ya, terima kasih kepada kelompok 2. Silakan ditutup. Baiklah, kalau ada kata-kata kami yang salah atau kelebihannya, kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu udah kelas 9 ya? Kelas 9 ya nak ya? Kita harus terbiasa lagi ya nak ya, terbiasa kita ngomong, itu gunanya kita sekolah. Ya kan? Sekarang kesempatan kalian untuk berbicara. Kalau di rumah nanti ngomong sendiri bahasa Indonesia, bingung pula nanti orang tuanya. Ini kesambet apa ini kata orang tua kan? Nah, jadi di sekolah kita biasakan. Kalaupun terbata-bata biasa namanya kita belajar. Belajar tuh dari yang tidak bisa menjadi bisa. Jadi usahakanlah umpamanya kalau ada guru bertanya, disuruh untuk presentasi ke depan, saya Bu, walaupun tidak bisa. Enak ya? Coba tumbuhkan keberanian itu. Mau ya? Nah, harus mau. Karena nanti pendidikan kamu tidak mungkin sampai sini kan? Ada yang cita-citanya hanya sampai SMP saja? Enggak kan? Oh, saya kalau udah tamat SMP, Bu, nanti saya nikah aja lagi. Ya. Ibu akan memberikan penguatan, ya. Coba perhatikan ke depan.
Nah, materi kita hari ini itu adalah pengertian iman kepada hari akhir. Coba siapa yang membaca seseorang? Silakan dibaca. Hari akhir atau akhirat adalah hari berakhirnya kehidupan dunia yang kita huni pada saatnya akan hancur. Hari akhir disebut juga dengan hari kiamat, yaitu hari hancurnya alam dengan segala isinya. Akhir itu hari berakhirnya dunia. Hari yang terakhir di dunia. Jadi kita nanti akan mengalami hari akhir. Jadi dunia ini tidak selamanya ada. Akan berakhir suatu saat nanti. Tapi kita tidak tahu kapan datangnya. Jadi hancur semua. Tidak ada lagi kehidupan dunia. Ya, planet bertabrakan, gunung meletus dan lain sebagainya. Ya, hancur lebur dunia ini. Tidak ada lagi. Kehidupan semuanya sudah mati. Ya, akan datang nanti di hari akhir. Tapi yang tahu itu hanya Allah. Nah, lanjut lagi. Iman kepada hari akhir. Meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Jangankan hari akhir, ya kita saja sebagai manusia juga akan berakhir. Nah, mungkin kita seperti ini terus ya, dari kecil, remaja, dewasa, tua, dan masuk ke liang lahat. Itu prosesnya, nah, tidak bisa kita mengingkari itu. Jadi kita semua akan mengalami kematian di dunia. Dan akhirat kelak tempat kekal kita, baik itu surga atau neraka. Lanjut lagi, siapa yang mau membaca dalil? Dalilnya surat Al-Hajj ayat 7 tentang hari akhir. Siapa yang mau baca? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Nah, macam-macam kiamat. Berapa tadi macam-macam kiamat? 2. Apa-apa saja? Sugro dan kubro. Siapa yang bisa menyebutkan apa itu kiamat sugro? Nadia, silakan. Pengertian kalimat sugra merupakan peristiwa berakhirnya kehidupan sebagai makhluk di dunia. Nah, kiamat sugra merupakan peristiwa berakhirnya kehidupan sebagian makhluk di dunia. Nah, kematian sebahagian, seperti kematian, tsunami, ya kan? Longsor, bencana-bencana yang mengakibatkan kematian itu sudah termasuk di situ kiamat sugro atau kiamat kecil. Ya, kiamat sugro itu adalah kiamat kecil. Sakit, kecelakaan, musibah, ya banjir dan lain-lain. Nah, itu sudah termasuk kiamat sugro. Apa tandanya? Tanda-tanda kiamat sugro. Tanda-tanda kiamat sugro. Kita sudah bahas tadi. Yang pertama, jadi kiamat itu, tanda-tanda kiamat itu ada yang sudah terjadi, ada yang sedang terjadi, ada yang belum terjadi. Nah, diutusnya Nabi, wafatnya Nabi, penaklukan Baitul Maqdis sudah terjadi. Ya, ini zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ya. Lalu wabah Tam'un Amwas ini juga zaman Khalifah Umar. Nah, ya, ini wabah seperti virus Covid ini ya. Banyak di situ meninggal, 25.000 orang meninggal ketika itu, termasuk sahabat-sahabat Rasulullah. Ya, itu juga terjadi ketika Khalifah Umar bin Khattab. Lalu lagi berlimpahan harta dan tidak memungut sedekah. Orang banyak uang tapi tidak mau bersedekah. Ya, sekarang juga ada yang seperti itu. Ya, kikir dengan harta. Tadi kita sudah membahas ya tentang materi keimanan kepada hari kiamat. Nah, kita sebagai manusia yang hidup di dunia saat sekarang ini harus berhati-hati. Karena tanda-tanda kiamat sugro itu sudah banyak terjadi. Ya, kita tinggal menunggu lagi, mudah-mudahan tidak ketemu dengan tanda-tanda kiamat
kubro. Biarlah kita daripada kita nanti bertemu dengan Dajjal, ya kan? Biarlah kita dicabut nyawa kita oleh Allah sebelum Dajjal datang, ya. Karena nanti sangat berat cobaan bagi kita. Jangankan nanti, sekarang saja sudah berat. Untuk menghindari hal-hal yang dilarang agama saja, kita sudah banyak yang tidak mampu. Contoh, tidak mau juga menutup aurat perempuan, ya kan? Nah, masih laki-laki umpamanya pacaran, cari-cari pacar juga. Nah, atau masih tidak menghormati orang tua. Masih banyak kejadian-kejadian, perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita. Nah, untuk itu, Ananda semua, karena kita sudah belajar tentang keimanan kepada hari akhir, hendaknya kita berubah ke arah yang lebih baik. Mau berubah ya, nak ya? Mau berubah ya? Oke, selanjutnya kita akan melakukan, kamu akan Ibu berikan LKPD. LKPD itu akan menyelesaikan permasalahan yang Ibu sampaikan di awal tadi, seperti orang yang laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, ya. Itu nanti kita pecahkan bersama bagaimana solusinya. Oke ya, selesai tadi Ananda semua mengerjakan LKPD. Sudah dicari solusi dari permasalahan yang terjadi tadi di awal. Ya. Nah, untuk itu sudah kita ikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Ibu yakin semuanya sudah paham. Nah, coba siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Oke, silakan Yoga. Jadi dari yang kita pelajari tadi yaitu tentang hari akhir, dapat kita simpulkan bahwasannya hari akhir adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa bumi dan segala isinya akan mengalami kehancuran yang telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7 dengan macam-macam kiamat, yaitu antara lain kiamat sugro, kiamat kecil, contohnya gunung meletus dan lain-lain. Kemudian kiamat kubro, kiamat besar, dengan contoh munculnya Dajjal, terbitnya matahari dari barat. Terima kasih kepada Yoga, beri tepuk tangan kepada Yoga. Nah, setelah disimpulkan, kita terakhir melakukan evaluasi. Jadi Ananda semua silahkan isi soal yang Ibu berikan, ya, isi secara sendiri, tidak nyontek, ya nak ya. Silakan bekerja secara sendiri.
Setelah selesai tadi ya, kamu sudah mengerjakan evaluasi, ya sudah Ibu lihat beberapa tadi sudah mulai ada yang benar jawabannya, tapi juga ada beberapa yang salah. Nggak apa-apa, karena nanti kamu juga di rumah akan mengulang kembali materi hari ini. Nah, sebelum kita akhiri materi pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin tanya dulu, bagaimana rasanya kita belajar hari ini? Bagaimana rasanya? Sangat menyenangkan. Itu dari lubuk hati itu? Nah, mudah-mudahan minggu depan kita coba lagi berbagai metode yang bisa kita gunakan sehingga kalian bersemangat dan hasil pembelajaran kita menjadi bagus. Ya. Karena waktu kita sudah habis, minggu depan kita akan melanjutkan materi kita hari ini. Ya, sekarang masih terkait dengan iman kepada hari akhir. Ya, kita akan membahas lagi bagaimana kejadian setelah peniupan sangkakala. Ini ya, kita akan membahas bagaimana kejadian di alam kubur, ya, bagaimana hari kebangkitan dan lain sebagainya. Untuk itu, silakan Anda semua nanti membaca materi yang sudah ada dalam buku, cari di internet ya materi-materi yang terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Dan catatannya dilengkapi. Minggu depan akan Ibu periksa. Paham ya? Oke, terima kasih atas perhatiannya dari awal sampai akhir. Ibu minta maaf kalau ada kekurangan, salah-salah kata. Ibu akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.